Hai teman Ibar Tanempar, selamat baku dapat lagi dalam channelnya Orang Tanimbar. Saya Novikot Ngoran akan mengabarkannya kepadamu dan jangan lupa subscribe sebelum kita lanjut. Bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam perkara ini. Kemudian pada hari ini kami akan melakukan siaran pers terkait dengan penanganan perkara penyalahgunaan keuangan negara dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jadi di dalam perkara ini pada hari ini Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022 kami telah melakukan penetapan tersangka dalam perkara tersebut setelah melalui serangkaian tindakan penyidikan yang kami lakukan selama ini berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor Prim 01 garis miring Q.1.13 garis miring FD.2 garis miring 01 garis miring 2022 tanggal 17 Januari 2022 dan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor Prim 02 garis miring Q.1.13 garis miring FD.2 garis miring 02 garis miring 2022 tanggal 7 Februari 2022. Jadi dari hasil penyidikan sebagaimana yang saya sampaikan tadi berdasarkan surat perintah nomor 01 dan 02 tersebut, penyidik telah memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka. Jadi dalam proses penyidikan itu kami sudah melakukan pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi, kemudian alat visual, kemudian juga pengumpulan barang-barang bukti terkait dengan penanganan perkara itu, dan penyidik kemarin sudah melakukan ekspos terhadap hasil penyidikan tersebut dan sudah menyatakan terhadap perkara tersebut telah diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam perkara ini. Sebagai tindak lanjutnya pada hari ini kami telah menetapkan tersangka dalam perkara ini. Yang pertama yaitu EAO, inisialnya EAO, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B843 garis miring Q.1.13 garis miring FD.2 garis miring 06 garis miring 2022 tanggal 22 Juni tahun 2022. Kemudian tersangka kedua dalam perkara ini yaitu tersangka DB, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor D.844 garis miring Q.1.13 garis miring FD.2 garis miring 06 garis miring 2022 tanggal 22 Juni 2022. Jadi kami menetapkan dalam perkara ini sampai dengan hari ini dua tersangka tadi, yaitu tersangka EAO dan tersangka DB. Perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman media bahwa untuk penanganan tindak pidana korupsi yang kita lakukan, khusus untuk dugaan penyalahgunaan biaya perjalanan dinas yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2022. Jadi ada beberapa perkara ini sekarang yang sedang kita tangani, mendapatkan apresiasi dan dukungan dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Bapak Dr. Undang Mugopal. Jadi berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring dari supervisi, beliau telah memberikan apresiasi dan dukungan terhadap upaya kita dalam pengungkapan kasus-kasus atau perkara tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan biaya perjalanan dinas yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2020 ini.
Nah, terhadap hal tersebut beliau juga telah menginstruksikan kepada seluruh kejaksaan negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku untuk melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan, karena tidak menutup kemungkinan modus operandi yang sudah kita ungkapkan atau sudah berhasil kita ungkapkan dalam penanganan perkara ini juga terjadi di tempat-tempat lain. Jadi beliau secara khusus telah menyampaikan surat apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kemudian sekaligus memerintahkan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri sewilayah hukum Kabupaten Kepulauan sewilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku untuk melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan kepada mereka untuk memeriksa seluruh realisasi anggaran biaya perjalanan dinas yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kota sewilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini, dan selanjutnya penyidik akan segera melakukan tindakan penyidikan lanjutan sebagai tidak lanjut dari surat perintah penyidikan yang sudah saya jelaskan di atas terhadap kedua tersangka ini, untuk kemudian nanti jika penuntut umum sudah menyatakan lengkap akan kami limpahkan juga ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Mungkin ada pertanyaan dan lain-lain, kami persilahkan. Bapak, mungkin penjelasan rincian kerugian yang terjadi dalam kasus ini. Baik, kerugian keuangan negara di dalam perkara ini berdasarkan laporan hasil kerugian keuangan negara nomor 700 garis miring LAK garis datar 08 garis miring 6 Romawi garis miring 2022 tanggal 14 Juni 2022 itu kerugian keuangan negara sejumlah 371.503.200 rupiah. Jadi sebetulnya temuan dari total kerugian keuangan negara itu sebesar 510.984.600 rupiah dan sudah dikembalikan sejumlah 139.481.400 rupiah. Jadi masih ada kerugian keuangan negara di dalam perkara ini sejumlah 371.503.200 rupiah.